Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketua masjid, ketua PT, para alim ulama, para tokoh masyarakat, sahabat-sahabat saya, sunnah Rasulullah itu kalau dikerjakan mesti ada kejayaan. Apa aja sunnahnya, apa aja macamnya, kalau dilaksanakan nggak usah banyak, misalkan begitu, bikin kaget. Nggak usah banyak, 1-2 sunnah gitu ya, tapi istiqomah gitu saja, masya Allah. Tapi emang kita ini manusia yang udah jauh dari sunnah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebut sama Allah dan Rasulnya orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintai diriku, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mencintai diriku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku nanti di surga. Masya Allah. Buat bapak dan ibu yang jauh rezekinya, yang seret rezekinya, yang miskin, yang hidupnya hancur-hancuran, petik tuh 1-2 sunnah. Wah, subhanallah, berubah hidup secepat yang bapak dan ibu mau. Apa deh sunnahnya, apa saja deh, duhanya, qobliyah ba'diyahnya, sholat berjamaahnya, sholat malamnya, atau membaca salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beristighfarnya. Setiap orang punya maziyah masing-masing. Misalkan ada yang kemudian mahabbah sama orang tua aja gitu. Mahabbah sama orang tua kan juga itu sunnah. Dia nggak jago berjamaah, dia nggak jago sedekah, dia nggak jago sholat malam, dia nggak jago duha, tapi sama orang tua masya Allah cinta. Naik juga derajat, naik juga derajat. Berkhidmat sama guru, itu juga subhanallah. Betul lah Mu'allim Syafi'i Azami almarhum, seorang ulama besar di Jakarta, yang mengatakan di balik sunnah ada kejayaan. Saya mengingat ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika saya merasakan sempitnya rizki pada satu masa. Bismillahirrahmanirrahim, saya bercerita, ya Allah, targhiban linnasi fil iqtida, buat ngedorong bapak dan ibu mencintai ini ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru, para habaib, para alim ulama, tolong ingatkan saya. Kiai Nawawi hadir sini. Mana? Mana? Di balik ini. Ya Allah, kelihatan. Berarti tadi kelewatan sama saya. Ya Allah, ampun, ampun. Yang tawadhu itu. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Ketika saya nggak punya duit, susah nyari duit, kerjaan juga nggak ada, ketemu nih 1 bait, 2 bait hadis qudsi. Qala Allah fi haditsil qudsi, irka'li 4 raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Salat untukku 4 rakaat di pagi hari, aku akan cukupkan siangmu. Saya melihat, membaca hadis itu gembira, Pak. Kayak dapat
Kuncinya duit gitu. Saya melihatnya dengan iman dan karena butuh. Kalau boleh diomongkan saat itu, seperti saya berbicara kepada Allah begini. Kalau memang betul ini ya Allah, aku sambut aman Nabi Kairon. Aku sambut nih, kalau memang benar. Ya kita lakukan. Saya mengingat saat itu. Saya sholat nih, dua-dua. Memenuhi ini hadis 4 rakaat. Kita berdiri dengan penuh keyakinan, habis sholat 4 rakaat, ini duit pasti datang. Begitu tuh, nggak pakai koma, titik, nggak pakai cerita bak bibu, pokoknya selesai 4 rakaat, insya Allah rezeki datang. Ketika kelak kemudian saya mengajarkan tentang duha, tentang sedekah, tentang qiyamul lail yang begitu hebat fadilahnya, orang mengatakan jangan kamu bicara tentang fadilahnya. Kalau saya lain, Uber emang disuruh cari, perebutkan supaya memang dapat itu janji-janji Allah dan Rasulnya. Saya berdiri ini 2 rakaat sholli sunnatut duha rakaatain. Lillahi Allah. Ya Allah hadir adem. Pas mau selesai ada suara assalamualaikum. Ini konsentrasi rada buyar. Rakaat kedua nih menjelang tahiyat nih, ada suara assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ini dia nih duitnya bang. Bener. Pak saya tanya sama bapak dan ibu semua, ini khusyuk apa bukan? Saya menyangka, mengira husnuzon bahwa yang datang adalah janjinya Allah. Ini disebut khusyuk apa bukan? Terserah situ nganggapnya apa, kalau saya nganggapnya ini khusyuk. Masih satu track, masih inline saat itu. Memimbak bil iman husnuzon. Ya udah deh, salamnya saya cepetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya jawab tuh salam. Waalaikumsalam. Mau bangun nih, mau bangun. Tapi ingat randone 4. Kita baru berapa rakaat? Baru 2. Kalau saya langsung bangun hilang nggak? Hilang. Nggak mau saya hilang. Bagaimana caranya ini tamu nggak pergi? Ini kita yang ngomong dari kamar. Bentar, 2 rakaat lagi. Loh memang begitu Pak. Ria enggak? Apanya yang ria kita ngasih tahu. Siapa tahu dia malah berkenan buat sholat duha juga. Masya Allah. Sholat lagi 2. Sah. Kali ini lebih anteng, depan udah nungguin. Masya Allah. Tabarakallah. Selesai salam-salam, doa dikit, doanya sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakaththirhu bihaqqi duhaika wa ba'ika wa jamalika atina ma ataita ibadaka sholihin. Tutup. Berangkat kita nemuin nih tamu. Alhamdulillah Pak, salah alamat nih tamu. Ampun, kita udah senang-senang salah alamat nih. Iya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya waktu itu belum masuk TV Bu, belum ada yang kenal. Assalamualaikum Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini benar rumahnya Pak Herman. Ya, salah.
idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya sudah. Mungkin bukan tamu yang ini membawa rezeki, mungkin tamu kedua. Iyalah. Bukan di sini Pak rumahnya Herman Salim. Bapak balik, ujung sana mentok, ada material, rumahnya dibalik tuh material. Mau saya anterin Pak? Nggak usah. Saya cuma pengen nanya rumah yang sebelah. Rumah yang sebelah mau dijual. Katanya kuncinya sama Herman Salim. Saya pikir yang namanya Herman Salim pastilah rumah yang sebelahnya, yaitu rumah Bapak. Maaf ya Pak, udah mengganggu dalam hati saya. Subhanallah. Ini dia nih. Nggak mungkin dibelokin ke saya kalau saya nggak dapat bagian. Wih, hakon nih betulan. Agak mungkin, nggak mungkin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala nasir yudabbirul amru minas samaa'i ilal ardh thumma yakhruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Ini Allah udah punya kerjaan nih, diaturin orang nih nggak belok ke Herman Salim dulu, belok dulu ke sini supaya apa? Supaya saya dapat bagian. Yakin, karena yakin saya songsong kepergian dia dengan nambahin 2 lagi rakaat. Iya, kita kawal ya Allah. Kayaknya mas saya agak salah. Insya Allah keyakinan saya benar. Ya Rob, kalau ini benar saya siarkan ini tentang Tuhan. Kalau emang ini bener saya jual nih tuh sama orang-orang yang pada perlu duit. Ini hadis kagak bohong ada. Kita ikat Allah sama begitu tuh. Jadi kan nggak bakalan meleset nih. Ditambahin bebannya dikit. Dan Allah nggak bakalan berkurang dengan saya minta seperti ini. Nggak ada yang berkurang. Benar, kita nggak ngerti cerita tuh rapatnya bagaimana. Kita nggak ngerti ceritanya bagaimana. Harganya tuh rumah nggak paham juga bagaimana. Tiba-tiba nongol di depan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dia lagi. Top dah. Masuk memang, masuk. Nah, masuk. Jangan doain nih, insya Allah jadi. Bapak ini akan beli jadi tetangga ente. Oh sih, selamat ya Pak, mudah-mudahan memang jadi. Udah. Hari itu juga Pak, insya Allah nih rumah di close. Tuh rumah, insya Allah harganya ya. Jadi 35 kurang lebihnya begitu. Dari si penjual ngebagi 10, dari si pembeli ngebagi 10. Saya ingat jumlahnya 55 lah gitu, 55. Jadi jumlahnya 10, 3,5 juta. Herman Salim bilang nih setelah rapi, belah duayaan. Dibelah dua sama dia. 1,75 jadi bagian saya. 1.750.000. Yang 1.750.000-nya lagi jadi bagian dia. Saat itu saya mulai menyiarkan ke teman-teman yang pada bokeh, yang nggak punya duit. Saya bilang, ini paling gampang nyari duit sini. Lo sholat 4 rakaat, 17,5. Ini pengalaman nih. Oh Allah karim. Ada yang menerima, ada yang meledek. Yang meledek begini punya modelnya. Waduh, kalau 4 rakaat 1 hari 17,5, sebulan berapa itu? Ada yang sami'na wa ata'na, ya emang begitu, namanya berdakwah. Ada yang percaya, ada yang enggak, ya biar aja. Subhanallah. Sementara kita istiqomahin pasar, kita pelajarin lagi yang lain. Tuh dia,
Satu sholat duha udah kayak begini modelnya. Kita ambil lagi apa? Sunnah-sunnah Rasulullah yang lain, yang kira-kira jagoan lah, yang muakkadah modelnya. Qiyamul Lail. Apalagi dia nih, kepalanya Qiyamul Lail ini kepalanya sunnah dah tuh. Ini musimnya anak-anak pada ujian ya. Musimnya juga para ayah puyeng. Terutama kalau emang udah kelas 3 mau pindah ke jenjang lebih tinggi, pusing. Ada kisah menakjubkan, Pak. Ada si fulan, siswa kelas 3 SMA, kelas 3 SMP yang kemudian lulus. Naik dia kelas 1 SMA. Ketika baru mulai masuk kelas 1 SMA, si remaja ini ngomong sama ibunya nih yang sebelah, nggak punya ayah. Apa kata si anak nih? Mak, saya pengen kuliah di Amerika. Saya pengen kuliah di Amerika. Kalau kita jadi bapaknya atau jadi emaknya, kita toyor tuh jidatnya. Lo mikir, papa lo kayak begini, lo pengen ke Amerika. Lihat nak ibumu, lihat nak almarhum ayahmu. Cita-cita boleh tinggi tapi jangan ketinggian, ntar kamu putus asa. Itu kalau kita. Tapi ibunya, ibu yang cinta mah sholat malam. Dan ilmu itu diwariskan pada saatnya untuk anak di masa yang tepat, yakni ketika si anak bicara bahwa dia pengen ke Amerika. Apa kata si ibu? Nggak bicara otaknya, nggak bicara kemampuannya, nggak bicara kekuasaan dia, tapi dia bicara tentang Allah Rabbul Jalal yang memiliki bukan cuma Amerika, tapi seluruh dunia dia punya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah yang punya dari masyriq sampai maghrib, Allah yang punya. Maka kata ibunya apa? Baik nak, kalau begitu kamu sudah waktunya bangun malam. Kamu minta sama Allah, kalau Allah bisa bukain pintu Amerika buat orang lain, kenapa anak emak enggak? Cakep. Ini kita sedang bicara sunnah, Pak. Yang tadi bicara babut duha, wahada babu qiyamul lail. Yang sekarang ini bab qiyamul lail. Kita lihat begitu nih sunnah di template sama anak kemarin sore yang gak ada ilmunya. Kita kan ilmunya ada, tapi bangun enggak. Nah, ini masalahnya. Siapa yang nggak tahu namanya orang rajin ke masjid mah? Insya Allah tahu. Dibanding anak beranak ini, kayaknya mah ilmunya tinggian kita, tapi yakinnya beda. Kadang-kadang kita makin tinggi ilmunya, kurang keyakinan. Mending orang yang sami'na wa ata'na dikasih jalan, dikasih jalan, dikasih jalan. Nih modelnya. Dijalanin Pak, 52 minggu. 52 malam Jumat dalam 1 tahun dikali 3, kurang lebih 156 kali dia mencatat dia sholat malam bersama ibunya. Sholat malamnya aja udah dahsyat, apalagi doanya diaminin ibunya 3 tahun betul-betul. Tiba masanya nih anak muda tiba-tiba mendapati dirinya sedang ikut ujian beasiswa ke Amerika. Subhanallah. Nggak tahu jalannya tuh Pak, tiba-tiba sari-sarinya datang. Dia ada di tengah-tengah yang sedang pada ujian ke Amerika. Ketika bertemu saya di Jepang, hamba Allah yang soleh ini sedang mengambil S4, postdoc. S3 mentok, udah nggak ada istilahnya, namanya postdoc. Bercerita nih sepanjang jalan menuju ke Hiroshima sambil meneteskan air mata ketika saya bercerita tentang keutamaan sholat malam. Dia mengaminkan dan bercerita kisah ini saya sampaikan lagi kepada bapak dan ibu semua dengan merahasiakan rahasianya.
Cerita boleh Ustaz sebar, tapi nama anak dan lain-lain tolong. Mudah-mudahan tidak mengurangi rahasia ibadah anak pada Allah Subhanahu wa taala. Cakep.